Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan berjudul Sistem Penamaan dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan dosen pengampu Pak Yajeng Nurjaman, STMKOM. Sebelum itu, kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ahmad Husaini dengan NIM 1219421, yang kedua, Derik dengan NIM 1219420, dan yang ketiga, Al-Fahma Kafizur dengan NIM 1219422. Baik, kita lanjut. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan dengan Al-Fahma. Dipersilakan untuk menjelaskan. Sistem penamaan. Pentingnya penamaan. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna, manusia ataupun mesin perlu mengakses melalui access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat. Identifier memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Naming system. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier. Terdapat 3 naming system. Yang pertama flat naming, yang kedua struktur naming, yang ketiga attribute based naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik resolving. Yang pertama broadcasting dan multicasting, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lain adalah dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Baik, terima kasih kepada Al-Fahma atas penjelasannya. Baik, saya lanjut untuk penjelasannya dari lanjutan dari flat naming, yaitu teknik resolving yang kedua. Jadi teknik resolving yang kedua itu ada forwarding pointer. Untuk forwarding pointer ini, tekniknya itu setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya, sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi ini dikenal sebagai pointer. Lalu permasalahannya apa? Itu timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Jadi untuk rantai pointer ini akan semakin panjang sehingga penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Lalu yang ketiga ada home base approach. Jadi untuk home base approach ini teknik ini untuk home base approach ini alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar. Itu adalah pendekatan home base-nya, yaitu sebuah teknik resolving sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Jadi ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Ketika sebuah pesan itu dikirimkan untuk entitas yang bergerak, tujuan dari pesan adalah, jadi ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen tadi juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut, sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak barunya. Jadi untuk kekurangan teknik ini adalah penggunaan lokasi rumahnya yang tetap, sehingga rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Lalu untuk entitas bergerak hendak pindah untuk jangka waktu lama atau menetap di lokasi lain, maka baiknya
lokasi rumah juga ikut berpindah. Jadi untuk solusi dari masalah ini adalah dengan mendaftarkan lokasi rumah pada layanan penerjemah atau naming service-nya. Jadi jika lokasi rumah dapat pindah, sehingga lokasi rumah dapat ditemukan oleh entitas yang memerlukannya melalui naming service tersebut. Lalu yang keempat ada hierarchical search tree. Jadi untuk teknik ini jaringannya itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Jadi di domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan. Jadi untuk sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada di paling bawah ini dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Untuk setiap domain D memiliki simpul directory atau dir-D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon direktori dengan simpul paling atas disebut simpul direktori akar atau the root directory node dir yang mengikuti semua entitas. Jadi untuk melacak lokasi sebuah entitas dalam sebuah domain ini, setiap entitas dalam domain terdaftar di dalam simpul directory domain. Catatan lokasi dari sebuah entitas pada simpul directory dari domain berisi halaman entitas tersebut di dalam domain. Baliknya, lalu kita masuk ke struktur naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Yang pertama itu ada namespace. Jadi nama-nama yang biasa diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace ini untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam bentuk graph atau diagram. Diagram dari simpul node dan sisi yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Jadi ada dua macam simpul pada graph yang mempresentasikan namespace ini. Ada yang pertama yaitu simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Kedua itu ada simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lain. Jadi simpul directory ini menyimpan sebuah tabel yang dibentuk sebuah tabel yang disebut directory table yang berisi pasangan nama sisi yang mengarah keluar menuju pada sebuah simpul anak dan identifier dari simpul anak tersebut. Simpul yang menjadi induk dan tidak memiliki induk disebut sebagai simpul akar. Jadi sebuah graf penamaan dapat memiliki sebuah root, namun demi kesederhanaan biasanya sebuah graf penamaan hanya memiliki satu root. Lalu kita lanjut name resolution. Jadi di proses pencarian atau looking up sebuah nama, ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Pertama ada mekanisme penutupan atau closure. Jadi di proses ini dapat terjadi apabila pencari mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Dikenal juga dengan closure mekanisme yang secara esensi itu berurusan dengan menentukan simpul awal dalam namespace di mana proses pencarian bisa dimulai. Jadi untuk closure mekanisme ini atau mekanisme penutupan terkadang tidak nampak dan sudah menjadi bagian dari sebuah sistem yang dapat berbeda-beda pada setiap sistem. Jadi sebagai contohnya itu proses name resolution pada graf penamaan di file sistem Unix menggunakan aturan bahwa inode dari directory root adalah inode pertama. Jadi sebuah file yang bernama /home/10/mbox itu ingin ditemukan, maka sistem informasi harus sudah dapat mengakses inode root untuk memulai pencariannya. Jadi untuk contoh lainnya itu dari closure mekanisme ini adalah ketika diberikan deretan angka. Di contohnya kayak 0030123171 itu banyak yang tidak mengetahui apa yang dilakukan kecuali ada informasi tambahan bahwa deretan angka tersebut adalah nomor telepon. Jadi informasi tersebut cukup untuk memulai sebuah proses name resolution dengan cara memanggil nomor tersebut melalui pesawat telepon, dan sistem telekomunikasi telepon akan melakukan proses lookup atau pencarian. Terus yang kedua itu ada linking and mounting.
Jadi untuk linking and mountain ini terkadang suatu entitas memiliki beberapa nama atau dikenal dengan alias. Jadi sebuah graf penamaan itu ada dua cara juga untuk mengimplementasikan konsep alias ini. Jadi yang pertama itu dengan mengizinkan adanya lebih dari satu absolute path menuju suatu simpul. Dan yang kedua itu dengan mempersembahkan sebuah entitas dengan sebuah simpul daun yang berisi informasi berupa absolute path dari entitas tersebut. Untuk cara kedua ini dikenal sebagai istilah symbolic link. Baik, itu untuk penjelasan saya. Mungkin dilanjutkan untuk penjelasan implementasi namespace oleh Derek, dipersilahkan. Implementasi namespace. 1. Distribusi namespace terbagi menjadi 3, ada lapisan global, lapisan administrasional, dan lapisan manajerial. Masing-masing lapisan ini memiliki keunikannya sendiri, yaitu lapisan global adalah simpul root dan anak-anak yang merepresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya jarang berubah. Untuk lapisan administrasional, yaitu dibentuk oleh sekumpulan simpul directory yang diatur dalam sebuah organisasi, berada dalam organisasi yang sama seperti simpul yang menggambarkan sebuah departemen dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-simpul yang sering berubah, biasanya berisi simpul-simpul yang merepresentasikan komputer-komputer dalam sebuah LAN atau file-file biner dan pustaka yang dibagi pakai dalam jaringan. Oke, ini contoh gambar layernya. Yang bagian atas ada global layer, yang tengah ada administrator atau administrasional, dan terakhir managerial. Oke, implementasi name resolution, yaitu ada iterative name resolution, yaitu proses resolving akan terus berulang-ulang hingga pada name server pada simple poll tag yang akan mengembalikan alamat server FTP. Pada gilirannya, server FTP akan melakukan resolving terhadap sisa path name, yaitu pub.index.html, dan mentransfer file yang diminta. Seperti ini kira-kira gambar implementasinya. Oke, ini recursive name resolution. Bedanya dari yang sebelumnya yaitu path name hanya diberikan oleh local name resolver di awal kepada server root. Server root kemudian akan bertindak mewakili name resolver melakukan proses resolving secara iteratif. Kekurangan dari ini adalah dibutuhkan kinerja tinggi pada setiap name server, sedangkan keuntungannya adalah jika hasil name resolution disimpan sementara oleh local name resolver atau dikenal sebagai teknik caching, cache, maka hasilnya lebih efektif dibandingkan teknik iterative name resolution yang sebelumnya, yang ini. Oke, atribut based naming, yaitu sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Ini ada di tabel bawah ini ya, yaitu atributnya country, ya ini inisialnya C dan lain-lainnya. Pemetaan pada distributed hash table merupakan sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu, mau itu nama orang, nama komputer, dan sebagainya, menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut. Ada nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Itu cuma contoh. Karakteristik DHT yang utama antara lain adalah desentralisasi, tidak terkoordinasi terpusat, melainkan masing-masing. Ada skalabilitas juga, yaitu lebih ke scaling ya. Ini berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah besar, berarti bisa di scaling. Yang terakhir ada fault tolerance, dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu pembagian key space. Setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Kemudian ada jaringan overlay, sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang telah menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu berdasarkan key space-nya. Algoritma untuk jaringan overlay, yaitu cara pesan disampaikan kepada simpul, kelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.